kembali lagi dengan aku Siti Syarah. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali mereview dan mengkritisi sebuah jurnal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang akan aku buat nantinya. Tidak berlama-lama, kita langsung masuk saja ke materinya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan mereview jurnal atau artikel yang berjudul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditors, Business Strategy, and Sustainability Reporting on Economic Performance yang ditulis oleh Ari Eksandi dan Vinula Herawati. Oke, yang pertama itu apakah yang menjadi motivasi atau isu, kemudian research gap-nya dan fenomenanya pada penelitian ini. Nah, di sini saya sudah memaparkan di dalam PPT yang saya buat. Kalian bisa lihat saja. Nah, kritik pada poin ini untuk masalah motivasi atau isunya itu peneliti kurang jelas dalam menyampaikannya. Dalam penelitian ini, motivasi atau isunya itu dituliskan tersirat secara implisit bukan eksplisit, sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami dengan pemahaman yang lebih sehingga mendapatkan atau mengetahui motivasi atau isu dalam penelitian ini. Dan untuk research gap-nya itu, peneliti tidak didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Kemudian untuk fenomenanya itu belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian antara variabel yang diteliti. Kemudian sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan salah satu variabel independen yang ada di dalam penelitian ini. Oke, yang selanjutnya itu apakah yang menjadi artikel utama dalam penelitian ini? Nah, di sini saya sudah menjabarkan beberapa artikel-artikel yang penulis masukkan ke dalam jurnal. Yang salah satunya itu menurut Agus 2004 menyatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Untuk kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi maupun sebaiknya artikel tersebut dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu apakah novelty atau kebaruan dari penelitian ini? Oke, saya bacakan. Kebaruan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Manajemen laba difungsikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan dan mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik. Nah, untuk kritik pada poin ini itu peneliti telah menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak dan pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian. Apakah research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Nah, salah satunya itu apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Pada poin ini, penulis tidak menjelaskan secara jelas bagian perumusan masalah di bagian latar belakang. Ini adalah hasil dari reviewer dalam
merumuskan perumusan masalah yang dilihat dari kesimpulan pada artikel ini. Yang selanjutnya itu ada apakah tujuan dari penelitian ini. Salah satunya itu untuk mengetahui apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Nah, pada poin ini kritiknya penulis atau peneliti tidak menjelaskan secara jelas bagian tujuan penelitian di bagian latar belakang, melainkan ini adalah hasil dari reviewer dalam menuliskan tujuan penelitian. Oke, yang selanjutnya itu apa grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Di sini penulis memakai dua grand teori. Yang pertama itu teori stewardship dan teori akuntansi positif. Untuk kritik pada poin ini, peneliti hanya menjelaskan satu grand teori secara eksplisit dan terperinci, yaitu teori stewardship. Kemudian pada teori akuntansi positif dijelaskan secara implisit. Seharusnya dijelaskan secara eksplisit agar pembaca dapat memahami keterkaitan di dalam variabel terhadap variabel lainnya. Yang selanjutnya itu keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian. Nah, untuk poin ini kritiknya itu peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya menggambarkan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan yang saya sudah paparkan ini merupakan hasil dari penelaahan reviewer. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Nah, pada kerangka konseptual ini peneliti sudah sangat jelas menggambarkan kerangka konseptual yang berhubungan antar variabel dengan menggunakan tanda-tanda seperti X, Y. Kemudian yang harus ditambahkan adalah untuk variabel moderatingnya seharusnya menggunakan tanda Z. Dan yang selanjutnya itu persamaan regresi yang peneliti tuliskan di dalam jurnal ini. Nah, untuk poin ini peneliti sudah sangat jelas menjelaskan dan memaparkan secara jelas persamaan regresi di dalam penelitian ini. Oke, baiklah teman-teman, berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Kemudian aku minta maaf jika review atau penjelasan yang aku berikan itu kurang dimengerti, dan semoga apa yang aku jelaskan juga bermanfaat bagi kalian semua. Dan sisi bye bye.